Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di My YouTube Video. Aduh, maaf banget ya, aku baru bisa nyapa teman-teman online lagi karena kemarin-kemarin sebelum lebaran ya, H plus Hamin bulan puasa atau Ramadan kemarin aku memang sibuk-sibuknya kayak gitu, jadi aku bisanya cuman buat tutorial kayak silent tutorial, nggak pakai suara kayak gitu ya. Semoga aja sih ya tetap dimengerti, tetap jelas penjelasannya. Nah, kali ini aku mau sharing-sharing lagi. Seperti biasa di sini topiknya aku ngambil dari pertanyaan teman-teman online ya, atau teman-teman subscriber, dan aku pilih komen yang bener-bener bagus untuk diangkat, terus kita bahas. Intinya dia tuh tanya, Kak, buat brand apa nggak takut nih kalau seandainya dijiplak sama kompetitor ya? Ini dari aku sendiri ya, jawabannya enggak. Aku nggak takut kalau seandainya produkku atau bisnisku dijiplak sama orang. Sebelum kalian memutuskan untuk membuat brand sendiri atau menjadi brand owner, kalian itu sudah harus dipastikan punya mental yang kuat. Selain mental yang kuat, kalian juga punya effort, maksudnya usahanya tuh nggak receh kayak gitu ya, harus bener-bener tough, harus bener-bener tangguh. Karena apa, gini ya, kalau kita bicara bisnis, apalagi bisnis brand sendiri ya, atau membuat brand sendiri, itu komplit kayak gitu. Nggak hanya sebatas gimana kalau seandainya ada kompetitor yang jiplak kita, terus gimana kalau seandainya brand kita ditiru, gimana kalau sistem penjualan kita dicontek sama orang lain, terus belum lagi kalau seandainya kita punya karyawan, terus karyawannya kerjanya nggak bagus kayak gitu, tuh komplit banget pokoknya. Kalau seandainya nih ya, itu yang harus kalian pastikan dulu sebelum jadi brand owner. Tanya ke diri kalian, apakah kalian itu sudah benar-benar punya sikap atau sifat yang seperti itu, atau mindset yang seperti itu. Seandainya kalian masih belum punya sikap atau mindset yang seperti itu, takutnya kalau seandainya kalian sudah jadi brand owner, ada satu masalah aja kalian langsung tumbang, brandnya nggak bakalan jalan atau bisnisnya nggak bakalan jalan. Kak, sepertinya aku masih belum punya deh mindset tahan banting itu, tapi aku pingin jualan, gimana? Ya mending kalian jadi reseller aja dulu, belajar ke orang lain, maksudnya belajar jualin produknya orang lain. Itu kan resikonya nggak sebesar waktu kita memutuskan untuk membuat brand sendiri. Nah, terus gimana dong Kak cara ngadepin kompetitor yang tiba-tiba aja ngejiplak produk kita atau desain produk kita? Di sini aku ngomongin masalah jilbab ya, atau hijab, karena kan aku jualannya hijab. Gimana nih caranya kita menghadapi kompetitor atau saingan kita kalau seandainya hijab kita ditiru, model hijab kita ditiru kayak gitu. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah bersikap tenang. Kenapa aku bilangnya bersikap tenang? Jadi gini, di dalam dunia bisnis itu apa sih yang nggak mungkin kayak gitu ya. Jangankan cuma jiplak menjiplak, sikut mensikut itu sudah hal biasa, banting-banting harga itu sudah biasa kayak gitu. Jadi percuma ya kalau seandainya kita mau marah, mau marah juga, mau marah ke siapa, toh kan bosnya kita sendiri kayak gitu ya. Paling marah-marah juga ke karyawan kalau punya karyawan, tapi masa iya sih ada masalah, setiap ada masalah kita mau marah ke karyawan? Kan nggak mungkin. Terus mau koar-koar di sosmed, takutnya ada calon customer yang ternyata dia juga berteman di FB kamu, atau dia juga ngefollow IG kamu kayak gitu. Karena postinganmu yang selalu marah-marah karena dijiplak produknya sama brand lain, kan dia jadi tahu kayak gitu. Maksudnya apa ya? Oh, ternyata ada juga ya brand yang sama, maksudnya brand lain tapi produknya sama, coba nanti lihat. Itu malah membantu si kompetitor kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau masalah produksi, maksudnya masalah di dalam bisnis kita, cukup kita aja yang tahu, nggak usah kita up ke medsos, nggak usah kita marah-marah, apalagi di medsos kayaknya kurang bijak aja sih ya menurutku. Kalau aku sih jujur, aku pasti bakalan lebih fokus ke gimana caranya produk setelah ini aku berinovasi yang lebih bagus lagi. Aku nggak mau ya, maksudnya fokus di satu masalah aja kayak gitu. Kalau seandainya ada yang jiplak, ya sudahlah, diikhlaskan aja. Toh kita nanti kan bisa menciptakan atau mencari ide yang lebih bagus lagi dari desain sebelumnya.
Poin yang kedua adalah introspeksi diri. Maksudnya di sini tuh gini loh. Coba deh kalian tanya ya ke diri kalian sendiri, bener nggak sih desain yang kalian buat ini murni desain kalian? Jangan-jangan kalian juga dapat referensi dari brand lain. Karena gini ya, sekarang yang namanya desain itu nggak ada yang bener-bener murni desain seseorang. Pasti ada inspirasi dari apa-apa yang kita lihat. Misalnya ya, kalian nih jalan ke mall, terus kalian ngelihat salah satu orang pakai jilbab, wah bagus nih jilbabnya. Nah itu bakalan ketangkep kan di pikiran kita, kayak mungkin hari ini kita nggak kepikiran mau buat model yang kita lihat tadi di mall, kayak. Tapi 1 minggu atau 2 minggu, yang namanya ingatan kita nih ya tentang apa-apa yang kita lihat itu bakalan muncul lagi kan. Terus kalian ada ide yang ternyata idenya itu adalah terinspirasi dari model yang dipakai sama orang yang di mall tadi. Jadi kan kita sebenarnya ambil referensi dari orang lain juga kan, nggak murni dari kita sendiri. Terus ngapain kita repot-repot ngurusin orang yang katanya ngejiplak punya kita? Atau bisa juga kompetitor yang menurut kita ngejiplak produk kita ternyata nggak jiplak punyanya kita, kayak gitu. Dia ngejiplak referensi brand lain yang kebetulan juga jadi referensi kita saat ngedesain. Siapa tahu ya kan? Yang ketiga adalah anggap saja itu pujian. Loh, kok bisa sih kak? Ongan ditiru kok bisa-bisanya dibilang anggap aja itu pujian. Yang ada kan kesel, kita sebel ya karena dijiplak kayak gitu. Jadi gini, kalau aku ya jujur, ada brand yang menurut kita ngejiplak punya kita, aku malah seneng kayak gitu. Karena apa? Ya secara nggak langsung dia mengakui dong kalau produk kita itu memang benar-benar bagus, makanya dia jiplak, terus dia produksi banyak, terus dia jual. Secara nggak langsung juga kita kan jadi trendsetter. Lebih gampangnya kita posisikan kita adalah orang yang ngejiplak kayak gitu. Kita ngejiplak model hijab brand A yang sudah besar. Kira-kira sama nggak sih? Belum tentu kan. Larisnya juga sama, tenornya juga sama, terus terkenal brandnya juga sama. Nggak mungkin sama. Karena brand itu menjadi besar nggak hanya satu faktor aja, tapi banyak faktor yang bisa membuat brand tadi itu benar-benar dikenal atau laris. Bisa jadi dari iklannya, bisa jadi dari penawarannya, atau bisa jadi juga dari pelayanannya. Kita kan nggak tahu, kita hanya cuman berfokus saja ke produknya. Oh iya, produknya bagus, aku tiru, aku jiplak, nanti aku jual lagi. Tapi itu semua nggak bakalan ngejamin larisnya juga sama si brand A tadi. Poin yang kelima adalah kembali ke marketing langit. Duka, please deh ya, kalau apa-apa tuh jangan dihubung-hubungkan deh sama agama, dihubung-hubungkan sama Allah, kayak gitu. Aduh, kalau kalian masih punya pemikiran seperti itu, aku saranin mending gak usah bisnis deh. Kenapa? Ya karena bisnis itu kan sebenarnya lebih mendekatkan kita ke Allah, kayak gitu. Karena di bisnis itu kita nggak ada bosnya tuh langsung maha pemberi customer. Siapa lagi? Ya Allah kan. Kalau sekarang aja kalian nggak mau melibatkan Allah, ya nanti yang bakalan bantu bisnis kalian siapa lagi? Kan yang menggerakkan hati customer itu kan Allah. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada customer datang beli. Kalau seandainya Allah nggak menggerakkan hati customer tadi, nggak bakalan dia beli produk kalian. Percaya deh, belajar lagi nih ya sama brand-brand besar kayak owner-owner besar. Coba deh kalian sekali-kali kepo deh ya IG-nya atau FB-nya kayak gitu. Kebanyakan ya owner-owner yang sudah punya brand besar, owner-owner yang omsetnya bermiliar-miliar, mereka tuh berlomba-lomba loh mendekatkan diri. Ya karena mereka sadar tanpa Allah, tanpa ada campur tangan Allah, tanpa melibatkan Allah, bisnisnya nggak bakalan jalan, nggak bakalan jadi apa-apa. Kalian juga percaya kan, yang namanya rezeki sudah diatur, sudah ada porsinya masing-masing. Nah, yang ngatur porsi si rezeki itu siapa? Allah kan? Ya udah, kita serahkan aja semuanya sama Allah, kita tawakal, terus kita berusaha ikhlas, kita berusaha lebih mendekatkan ke Allah, biar apa-apa dibantu sama Allah. Kalau seandainya ada yang dijiplak, kita mah tenang aja, kita kan udah punya Allah, Allah bakalan bantu kita lewat jalur apapun, guys. Jadi kita lebih tenang, lebih nyaman jalanin bisnisnya. Itu sih, kalau aku nggak masalah ada yang ngejiplak, ada yang niru, ada yang bla bla bla, ada yang sikut menyikut, ada yang banting-banting harga,
aku nggak masalah karena mindsetku sudah ke setting dengan sendirinya. Terus aku juga percaya sama Allah kayak gitu. Nah itu dia sih tips atau saranku ke kalian kalau seandainya kalian masih takut dijiplak atau takut dicontoh desainnya, kalian harus bersikap seperti apa. Kalau aku jujur sikapku ya seperti itu tadi yang aku jelaskan. Karena apa? Aku juga kayak menjaga hati kayak gitu ya. Aku takutnya kalau seandainya aku terlalu kesel, terlalu sebel, terlalu benci, terlalu dendam, takutnya larinya ke penyakit hati. Kalau sudah ke penyakit hati, ini juga akan berhubungan sama rezeki kita kayak gitu. Jadi ya anggap aja hal itu udah biasa. Ini saranku buat kalian. Kalian jangan pernah ngerasa takut lagi, apalagi cuman takut dijiplak, takut takut dicontoh desain kalian, ide bisnis kalian. Karena apa? Kalian nggak bakalan jalan deh kalau seandainya cuman di mindset ada takut, nggak jadi deh bisnisnya. Nah itu aja video kali ini, semoga sedikit tercerahkan, jadi kalian lebih tahu harus bersikap seperti apa. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Itu aja sih dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.